Putriku sudah tiada, karena suamiku yang seharusnya menyelamatkannya. Seorang anggota tim SAR malah memilih menyelamatkan wanita lain. Pada pukul 10.25 malam, penitipan anak mentari di daerah Jawa Barat mendadak runtuh. Sampai dengan saat ini, tim penyelamat masih melakukan penyelamatan darurat. Seperti yang kita lihat di lokasi, pemirsa, masih banyaknya reruntuhan yang terjadi di lokasi saat ini. Tolong kami. Tanah kuat ya, sayang. Tanah kuat ya. Sah, Yana. Bisa. Foni dan Rani masih di sekitar sini sekarang. Aku harus menyelamatkan mereka sekarang. Ari, tolong Kana dulu. Kana lebih penting, Ari. Bisa. Menyelamatkan orang dalam kondisi berbahaya itu adalah prioritas kerjaan aku. Sayang, sabar ya sayang. Nanti papa balik lagi ke sini ya. Ari, tolong jangan tinggalin kami. Ari. Tolong, Pak. Kenapa Ardi belum datang ya? Jangan-jangan dia kira aku bohong. Foni, Fon. Foni, karena masih terjebak di sekitar sini sekarang. Aku harus tolongin dia dulu sekarang ya. Kamu kenapa? Adi, tolong aku sama mama. Tolong Om Adi. Sabar ya sayang ya. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku cuma kecapean aja. Kalau bisa tolongin Kana. Sini. Kondisi kamu kayak gini sekarang. Aku harus tolongin kamu dulu. Tenang, Kana. Papa akan segera datang. Iya sayang, aku capek. Karena nggak boleh capek. Mama di sini sama Kana ya. Mas. Iya sayang. Aku capek. Karena nggak boleh capek. Mama bentar lagi balik nolongin Kana. Kana tunggu ya. Tolong. Cepat, sini. Aduh, tolong Kana. Kana lihat apa? Kana lihat apa? Kana. Kana jangan tinggalin mama. Kana, kamu pasti kuat ya, Nak. Ya Allah, sembuhkan anakku. Dokter, gimana dok anak saya di dalam, dok? Kami sudah melakukan semua yang terbaik. Tapi maaf, Nggak mungkin. Gak mungkin dong. Ardi, ini rumah sakitnya mahal loh. Aku nggak apa-apa kalau misalnya kamarnya yang biasa aja. Udah, kamu tenang ya. Ini semua udah aku bayar. Ini demi Rani. Makin bagus fasilitasnya, makin cepat dia sembuh. Keluarga Lisa, orang yang lebih berkecukupan. Uang bukanlah masalah bagi mereka. Di, kamu mau kemana? Aku mau cek kondisi Kana sekarang. Lisa belum ada kabar sampai sekarang. Ardi, aku dengar tadi dari dokter lain kalau misalnya semua korban kecelakaan selamat dan nggak ada korban jiwa. Kalau gitu, aku mau temuin Kana sekarang. Ardi, eh, kan Rani belum bangun. Kamu kan tahu aku janda. Rani yatim. Kita nggak ada tempat buat bersandar, Di. Ya, sedangkan Lisa kan dia orang yang berada, Di.
Aku yakin dia bakal sewa perawat buat rawat Kana. Jadi, bisa nggak kalau kamu di sini dulu sebentar? Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again in a few minutes. Ardi, Ardi makasih ya udah nolongin aku sama Rani. Kalau nggak ada kamu, kita nggak tahu gimana. Kamu jangan ngomong kayak gitu ya. Ini adalah tugasku. Iya sayang. Aku capek. Karena lihat apa? Karena lihat apa? Karena. Ya, Nyaman kalian? Lisa. Kamu dari mana? Aku ganggu ya? Lisa. Kamu jangan salah paham dulu ya. Aku sama Foni itu nggak ada apa-apa. Aku cuma kasihan sama dia. Dia tuh janda anak satu. Aku merasa gagal kalau nggak bisa nolongin mereka. Aku nggak bisa memaafkan diri aku sendiri. Aku yakin kamu pasti bisa ngertiin aku kan? Ngerti? Apa yang harus aku ngertiin? Kamu mikirin Kana? Kamu khawatir sama Kana? Kamu ninggalin Kana demi nolong. Lisa, nolongin semua orang itu adalah tugasku, Lisa. Aku nggak bisa nolongin Kana hanya karena dia anak aku, Lisa. Lagian bukannya kalian nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sama seperti Kana yang bilang gak apa-apa di saat kamu gak ada. Tapi Kana udah. Rani bangun, Di. Mana Om Ardi? Ardi dia manggil-manggil kamu. Sini, Di. Tunggu sebentar ya. Nanti Om ke situ. Sayang, aku ke Rani dulu ya. Nanti kalau kondisi dia udah baik-baik aja, aku akan cari kamu sama Kana. Ya? Kamu gak akan pernah bisa ketemu Kana lagi. Maksud kamu? Aku mau kita cerai. Bisa. Aku harus jelasin gimana lagi sama kamu sekarang. Ada janda dan anak yatim lagi kena musibah. Kamu harus bisa ngertiin aku dong. Kamu lagi capek kan? Lebih baik sekarang kamu pulang ya sama Kana. Nanti bilang sama Kana, Papa akan nyusul dia. Oke? Sayang, tolong dong, ini pipa dapur bocor. Sak, mereka butuh bantuanku. Kamu panggil tukang dulu aja ya. Mama, ayo sini aku bantuin ngepel. Oke, sebelah sini, saya sini, sini. Makasih ya. Aduh, Sayang, Kana demam tinggi. Kita harus ke rumah sakit sekarang. Sayang, kamu duluan aja ya. Rani ketakutan habis nonton film horor. Dia mau tidur sama aku malam ini. Nanti, setelah Rani tidur, aku susul kamu ke rumah sakit. Rani lagi. Kalian aja kamu jadi ayahnya. Sekarang karena sudah tiada. Gak ada lagi yang ganggu kamu untuk bersenang-senang dengan Fon dan Rani. Karena Mama udah di tempat mainan karena kalau kamu masih ada sama Mama, kamu pasti tertawa seperti anak-anak yang di sini. Mama kangen kamu karena Sayang, karena ulang tahun mau hadiah apa? Karena nggak mau hadiah. Karena maunya ke tempat mainan sama papa. Papa udah lama nggak pulang. Tante jelek karena nangis. Pantesan Om Ardi nggak suka sama tante. Rani, jangan lari-lari, nanti kamu jatuh. Bisa. Pon, nih kamu minum dulu. Sayang, kok kamu sendirian? Kana mana? kamu masih ingat sama Kana. Aku kira yang kamu ingat cuma anak orang. Sayang,
Rani baru aja dilepasin pos. Tadi dia ngajak aku main ke sini. Ya, kebetulan lokasinya juga dekat. Karena mana? Kamu ingat? Janji apa kamu ke Kana? Aku pasti ingat. Aku janji di saat Kana ulang tahun aku akan ngajak Kana main ke Arkap. Ternyata kamu masih ingat Kana ya? Yang aku kira di pikiran kamu cuma mereka berdua. Sayang, kan aku udah bilang, aku sama Poni gak ada apa-apa. Yang ada di hati aku itu cuma kamu sama Kana. Ardi, Rani udah capek. Kita langsung balik ke RS aja yuk. Sayang, kamu pulang duluan aja ya sama Kana. Aku mau antarin Poni dulu sama Rani ke rumah sakit. Nanti kalau udah kelar, aku pasti nyusul ke tempat kamu. Oh ya, nanti sekalian aku beliin hadiah yang banyak buat Kana. Oke. Kana pasti suka kok. Karena dia akan ketemu sama papanya. Oh ya, siang ini, jam 2, di Jalan Tanjung Sering nomor 5, aku udah buat janji buat hari yang paling penting buat hidup Kana. Kamu harus datang ya. Aku sama Kana pasti tunggu kamu. Aku pasti datang. Ardi, yuk. Tante, sebenarnya aku nggak sakit. Tapi aku cuma nggak mau Om Ardi lebih sayang sama Kana. Ini ya Tante permen manis biar Tante nggak nangis lagi. Rani, kamu memang anak yang baik ya. Ardi, yuk. Tadi ada jadwal pemeriksaan, nggak boleh telat. Ini kesempatan terakhir kamu, Ardi. Untuk ketemu sama Kana. Karena ini adalah boneka dan buku cerita yang seharusnya menjadi hadiah ulang tahun kamu, Nak. Yang seharusnya bisa kita selesaikan ceritanya bersama hari ini. Kamu bilang mau ke pantai, mau ke gunung, dan kamu bilang sama mama, kamu mau jadi anak yang baik, anak yang pintar. Tapi kenapa kamu ninggalin mama? Seandainya kehidupan selanjutnya memang benar ada, mama mau nak menjadi mamamu lagi. Tetapi dengan ayah yang berbeda. Selamat ulang tahun ya nak. Semoga kamu bahagia di sana. Suaminya mana? Katanya suaminya lebih pilih selingkuhannya. Emang benar ya, Bu? Kasian sekali ya, Bunda dan anaknya. Maaf, Bu Lisa. Ini sudah hampir jam 2.30. Sebaiknya kita segerakan saja pemakaman jenazah karena tidak baik kalau ditunda-tunda dan kasihan juga jenazahnya. Bisa. Mungkin dia terjebak macet. Coba kamu telepon dia. Udahlah kak. Mau sampai kapan kak belain Ardi terus? Ardi tuh udah gak ada hati untukku dan Kana kak. Halo. Halo sayang, kayaknya aku bakal telat. Rani butuh pemeriksaan tambahan. Udahlah Ardi. Kamu tuh cuma bisa janji doang. Kenapa? Karena marah ya? Tolong bilangin aku bentar lagi pulang ya. Seharusnya kita nggak perlu nunggu dia kak. Gak ada guna kita nunggu orang seperti dia. Tenang ya sayang. Mama ada di sini buat kamu. Kenapa, Di? Lisa marah ya? Enggak. Aku cuma gak enak hati aja. Ya mungkin kamu cuma kecapean aja. Kamu kan emang belum istirahat semenjak kecelakaan kemarin. Mending kamu pulang dulu aja, gak apa-apa deh. Gak mau, aku cuma mau Om Ardi di sini. Temenin aku main. Rani sayang, jangan nakal ya. Om Ardi harus pulang, anaknya ulang tahun ya. Aku aja nggak pernah dirayain. Mama selalu sibuk. Gak apa-apa. Om Ardi tetap nemenin kamu di sini ya. Asik. Yeay.
Apa di sini Kana? Kana bangun. Dua, tiga. Rani, Om Ardi pulang dulu ya. Kita main lagi, oke? Ardi, Ardi. Karena Papa pulang. Pelan-pelan Papa. Sabar ya sayang. Ayo. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Wah, bonekanya bagus-bagus banget, Pak. Gimana? Kamu suka nggak bonekanya? Suka banget dong, Pak. Pokoknya Papa akan beliin kamu boneka setiap tahunnya. Ya? Sampai kamu besar. Oke? Yeay, janji. Ya. Makasih banget, Pak. Sama-sama. Karena Telat kamu. Kamu nggak akan pernah ketemu Kana lagi. nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kamu jangan takutin Papa, Karena. Cukup, Ardi! Kamu nggak akan pernah ketemu Kana lagi. Biarkan Kana itu istirahat dengan tenang, Ardi. Karena meninggal. Nggak mungkin. Lisa, kamu pasti bohong kan, Lisa? Lisa! Lepasin aku, Ardi. Lisa! Ardi, lepasin aku. Kamu pergi dari sini sekarang, dan aku udah nggak butuh kamu lagi. Pergi! Lisa, aku sama sekali nggak tahu yang terjadi di hari itu, Lisa. Waktu aku mau nyelamatin kalian, aku dengar semua orang selamat, udah dievakuasi. Nggak ada korban jiwa. Siapa yang bilang perempuan sialan itu dan anaknya? Kamu dikasih obat apa sampai kamu percaya banget sama dia? Sampai detik terakhir, kamu nggak pernah lihat Kana. Kamu nggak nyelamatin Kana. Padahal kamu lihat dia tuh sekarang depan kamu, Ardi. Lisa, aku janji, Lisa. Aku akan menembusnya untuk masa depan, Lisa. Aku janji, Lisa. Telat, Ardi. Kana sudah dikubur. Dan kamu selalu terlambat. Selama 10 tahun. Dan sampai detik terakhir, kamu selalu terlambat. Kamu gak ada untuk kami, Ardi. Dan kamu sudah tidak akan pernah ketemu Kana lagi. Aku minta maaf. Aku salah. Aku tahu apa. Tadi Rani ada komplikasi dan kami harus ngecek ulang. Aku Siapa kamu? Siapa orang kamu sebenarnya? Aku dan Kana? Atau perempuan murahan itu? Ardi, Lisa, gue minta maaf ya. Lisa, gue ngikutin Ardi karena gue takut kalau kalian berantem. Dan juga gue yang minta tolong Ardi buat bantu gue di rumah sakit, Lisa. Lisa, gue juga mau berkabung. Lo udah banyak banget bantu gue. Kalau emang harus ada yang disalahin gue. Nggak apa-apa. Kalau mau tampar aja gue. Dasar perempuan rendahan. Perebut suami orang. Lo gak punya harga diri. Masih banyak laki-laki dunia ini, Boni. Kenapa lo harus ngebut suami gue? Lo merebut ayah dari anak gue. Gue nggak bermaksud gitu, Lisa. Selalu sok merasa bersalah. Gak ada yang percaya. Dan gak ada yang kasihan juga sama lo. stop, Lisa. Kalau kamu mau marah aja sama aku. Tony nggak ada salah apa-apa. Aku bilang kalian keluar. Keluar, Adi, sekarang aku mau keluar. Kamu bilang keluar.
Ardi, pernikahan kita sudah berakhir. Kak, aku mau bercerai sama Ardi. Bantu aku untuk cari pengacara. Pas banget. Roy, teman masa kecil kamu, itu baru saja pulang dari liburan. Dia tuh pengacara kelas atas. Menyelesaikan banyak kasus-kasus besar. Aku akan hubungkan kamu dengan dia. Makasih, Kak. Bang Roy, makasih ya udah membantu aku. Santai aja, Lis. Kita kan teman lama. Kakak kamu udah cerita semua ke aku. Aku turut sedih ya. Aku juga udah cross-check. Jadi ternyata Foni itu cinta pertama Ardi. Dan selama ini, Ardi membiayai hidup Foni. Rumah, dan beserta fasilitas mewah semuanya. Secara hukum, itu milik kalian berdua. Dan kamu bisa gugat. Hak milik semua itu di proses pengadilan. Cepat atau lambat, aku pasti akan gugat mereka. Selamat siang Ibu, mau pesan apa? Saya punya pesanan khusus. Bisa minta tolong panggilkan manajer kamu? Oh iya, bisa Ibu. Sebentar ya. Ini Bapak Ibu yang dari tadi. Ibu, Ma, ada yang bisa saya bantu? Ada sekali, Pak. Terkait pelayan Bapak satu ini. Modal cantik dikit aja. Berani banget, Pak, jadi selingkuhan orang. Bahkan penghancur rumah tangga orang. Maksud Ibu, karyawan saya? Betul, Pak. Poni Putri. Pelayan yang ada di depan saya saat ini. Dia telah berhasil merebut suami orang, bahkan membunuh anaknya. Dan menurut saya, Pak, tempat ini sangat tidak berkualitas kalau masih memperkerjakan orang seperti dia. Poni, maksudnya apa ini? Enggak Pak, itu bukan saya Pak. Itu nggak benar. Masih bisa ya lo bohong ya? Dengan kedok janda dan anak yatim lo itu? Lo sadar gak sih? Lo udah jadi parasit di suami gue. Makan tidur pakai uang suami gue. Ups, apa jangan-jangan itu semua uang gue ya? Emang boleh semurahan itu jadi perempuan? Enggak Pak. Dia bohong Pak, itu bukan saya Pak. Poni. Oke. Ini semua bukti chat lo sama suami gue, plus foto-foto lo sama suami gue. Apa kurang cukup? Sekarang, yang mana yang bohong? Emang tempat nggak berkualitas ini. Jadi kita makan makanan yang dibuat sama pelakor. Jijik gue. Mas, Mbak, jangan pergi, Mbak. Bentar. Mbak, tolong Mbak sebentar, Mbak. Ibu, saya mohon maaf. Boleh beritahu kami apa yang bisa kami lakukan supaya Ibu bisa dengan tenang keluar dari tempat ini? Oke, Pak. Saya mau dia dipecat. Sekarang juga. Bisa. Bisa. Kamu udah kelewatan ya sekarang. Terserah. Kamu mau pukul aku, mau katain aku sekarang terserah. Tapi kamu udah bikin Foni dipecat. Kamu mau bikin dia mati kelaparan. Iya. Kalau kamu kasihan sama mereka, biayain aja mereka. Tapi jangan pakai uang aku. Ingat ya Ardi ya, aku nggak peduli. Dan aku pastikan, Poni akan mengembalikan semua uangku yang kamu pakai buat biayain mereka. Bisa. Kamu kok jadi kayak gini sekarang? Mereka janda dan anak yatim. Kamu yang punya berkelebihan, harusnya bisa bermurah hati sama mereka. Jangan pernah bersembunyi di balik kata murah hati. Kamu kira aku nggak tahu hubungan kamu sama si Poni apa? Dan sekarang kamu nggak ngaku. Poni
Poni itu mantan aku. Tapi semua itu udah lewat. Sekarang kita cuma berteman biasa aja. Teman biasa maksud kamu? Teman biasa macam apa? Yang kamu kasih makan dia 3 kali sehari. Dan teman macam apa? Yang kamu lebih memilih menyelamatkan putrinya daripada putri kandung kamu sendiri. Dan satu lagi Ardi, waktu keadaan terbaring dingin di keranda, kamu lebih memilih hai sama teman biasa kamu itu. Sam, aku gak pernah bermaksud seperti itu. Waktu hari kecelakaan itu, aku pikir kalau aku gak nolongin kamu, bakal ada tim aku yang nolongin kamu. Ardi, aku udah persetan. Kalau kamu lebih mendahulukan Fon dan anaknya. Tapi andai saja kamu kembali menyelamatkan Kana gak akan mati. Kamu dan Foni sudah membunuh Kana. Bukanku. Aku salah. Ya. Aku mengakuinya aku salah. Tapi, kamu jangan pernah salahin Poni sama Rani. Jangan banyak alasan, Ardi. Apapun yang kamu katakan tentang si Foni dan anaknya, kalian tetap membunuh putriku. Apa yang kamu tahu? Itu yang kamu tahu. Kana! Kana! Kamu apain anak saya? Bu, saya minta maaf Bu, dia sedang kelelahan Bu. Kana? Kamu gak apa-apa? Tangan kamu. Lis? Keputusan pengadilan udah keluar. Poni akan dikenakan sejumlah denda, kecuali dia mengembalikan rumah yang seharusnya menjadi milikmu. Dan terkait perselingkuhan, pengadilan belum menemukan bukti yang kuat untuk menentukan hukuman buat Ardi. Pada malam hari ini kita akan meminta keterangan dari kepala tim SAR kita yaitu Pak Ardi. Bagaimana kondisi terakhir dari kondisi bencana ini? Bagaimana Pak Ardi perkembangan terakhirnya? Tim SAR sampai saat ini masih mengejar segala anggota tim dan perlakuan terbaik sudah kita kerahkan. Beruntungnya sampai saat ini masih belum ada korban. Bisa. Aku bakalan sup kesukaan kamu. Dimakan ya. Ya makan. Salah sih. Aku tahu kok. Maksud dan tujuan kamu kesini itu apa? Kamu mau kan aku membatalkan semua putusan pengadilan untuk menendang Foni? Bisa. Itu semua keputusan aku. Oni datang ke aku untuk pinjam duit buat DP rumahnya. Supaya nggak ribet. Jadi aku pinjamin aja nih dulu. Lagian dia janji kok untuk bayarnya. Aku nggak peduli. Itu tetap uangku. Bisa. Aku paham. Kamu pasti marah sama aku. Sekarang silakan. Kamu mau ngelakuin aku apa silakan. Mereka nggak salah. Nggak salah. Menurut kamu, memang layak dan pantas untuk anak mati. Iya. Lisa, aku nggak pernah bermaksud seperti itu ya. Kamu seorang ibu ya. Harusnya kamu paham gimana rasanya ngebesarin seorang anak. Makanya aku bantuin mereka. Kalau kamu udah buat mereka sampai denda sebesar itu, sama aja kamu mau bunuh mereka. Ya udah, mati aja sana. Udahlah Ardi, gak usah bawa waktu kamu di sini. Aku nggak akan biarkan Foni. Dan aku akan pastikan Foni akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang udah dia lakukan ke anakku. Kamu sudah dendam itu sama mereka. Bukan cuma sama mereka. Kamu sudah membunuh Kana. Kana mati. Karena kamu lebih memilih menyelamatkan mereka daripada anakku. Aku sama sekali nggak mengenal kamu sekarang. Kamu nggak ingat? Karena menangis kesakitan. Meminta pertolongan kamu. Tapi kamu malah memilih menyelamatkan mereka daripada kamu sendiri. Dan satu lagi. Sudah hampir 40 hari kematian Kana.
Kamu gak pernah jenguk kamu. Dan sekarang kamu pergi dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi. Kamu pergi Ardi sekarang. Minta kamu keluar. Aku minta kamu keluar. Apa-apaan kamu, Lisa? Semua yang kamu berikan, gak ada yang Kana suka. Kamu bahkan kasih dia kelinci. Kamu gak ingat dia takut kelinci? Karena sayang, Mama bawain boneka kesukaan kamu. Dan juga, Mama kasih kamu snack. Satu lagi, Mama bawain apa, Hai? Mama bawain kamu coklat. Semoga kamu bahagia ya sayang di sana. Maaf, Lisa. Sebenarnya semua ini Poni yang pilihin. Biasanya anak-anak suka sama dia. Jadi aku mau... Ardi, lebih baik kamu sekarang pergi dari sini. Lisa, Jangan pernah kamu sebut nama Tony di depan makam Kana. Lisa, aku mau... Halo? Ardi, udah gak kuat, Di. Aku mau bunuh diri aja. Kamu tenang ya. Aku kesana sekarang, oke? Mundur kalian semua. Jangan sampai kalian ikut kebakar sama gue. Mama, jangan, Ma. Pon, jangan. Siapa yang akan ngejagain Rani kalau kamu udah nggak ada? Ardi, aku capek nih. Aku tertekan nih. Aku gak punya rumah, gak punya kerja, gak punya masa depan. Lisa cuma bakal damai kalau misalnya aku mati. Kalau lo mau mati, jangan pernah bawa nama gue. Lisa, kamu benar-benar gak punya hati ya? Mana belas kasihan? Aku gak punya hati. Perempuan murahan ini sama anak sial ini, itu pura-pura lemah, pura-pura kuat, biar kamu gak nolong Kana pada saat itu. Dan kamu bilang aku gak punya hati. Kalau aku punya hati seperti dia, aku lebih milih gak punya hati. Kamu bohong. Nggak mungkin perempuan sebaik Poni melakukan hal itu. Ayo, ketemu bakar. Bakar dong. Lisa, cukup! Ayo, katanya mau bunuh diri. Atau lu cuma banyak omong doang? Kalian denger kan? Iya sih saya bunuh diri. Mama, jangan bunuh diri. Nak, sayang mama minta maaf ya. Belum jadi mama yang baik. Belum bisa banggain Rani. Mama minta maaf ya sayang ya. Ya. Semoga nanti di surga kita bisa jadi keluarga yang baik lagi ya. Sayang ya. Mandi, tolongin Rani sama Mama. Lisa, mau kamu apa sebenarnya? Kamu pengen mereka mati hanya demi kamu senang? Gila ya. Lo tuh udah dicuci otaknya sama dia. Atau lu cuma banyak omong doang? Bilangnya mau mati, tapi gak mati-mati. Lisa, stop! Ini kan yang lo mau? Gue kabulin yang lo mau.
nggak? Perempuan yang tadi mau bunuh diri itu selingkuhan suami saya. Bahkan suami saya membelikan rumah yang mewah dengan uang saya. Saya hanya ingin uang saya kembali. Saya hanya mau hak saya. Tapi mereka menolak untuk memberikan hak saya. Maka dari itu, saya membawa kasus ini ke jalur hukum. Dan kerusuhan yang tadi di sini, itu adalah ulah dia agar dia bisa membatalkan putusan pengadilan itu. Dan pada saat peristiwa runtuhnya penitipan anak itu, seharusnya anak saya bisa selamat. Tapi karena hasutan wanita itu, suami saya lebih memilih menyelamatkan wanita itu dengan anak itu. Ia tidak memilih menyelamatkan anak saya. Pada akhirnya anak saya mati. Dan saya sekarang nggak punya siapa-siapa. Emang dasar ya, itu perempuan gak tahu malu, rebut laki orang. Emang masih pantas dia hidup? Udah bunuh anak orang pula, ya. Panik tuh orang yang benar-benar ya. Iya. Bener beres tuh cewek. Ardi, makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus gimana. Kamu tinggal di sini aja sementara. Dulu aku, Lisa dan Kana tinggal di sini di saat awal kita nikah. Tempat ini punya banyak kenangan aku dan Kana. Mama, karena kangen. Mama kangen Kana banget. Mama, karena sakit, Mama. Kana. Lisa? Lisa? Kamu nggak apa-apa? Kak. Aku mimpi Kana, Kak. Aku mimpi dia berdarah-darahkan di depan aku. Dia bilang, Ma, sakit, Ma. Kak, apa dia nyalain aku ya, Kak? Karena aku nitipin dia ke penitipan anak pada saat itu. Aku kangen Kana, Kak. Aku mau ke rumah yang lama. Di situ banyak banget Kak kenangan aku sama Kana, Kak. Boleh ya, Kak? Oke. Tapi kamu pergi sama Roy ya. Kakak tahu kamu berani. Tapi waktu terakhir kamu pingsan, kakak takut ngebiarinin kamu sendiri. Jadi biar Roy yang jagain kamu ya. Makasih ya, Kak. Access denied. Nggak bisa, Bang Roy. Seingat aku itu passwordnya tuh ulang tahun Kana. Coba lagi. Ya, siapa? Bisa? Poni, buka! Enggak, lo nggak boleh masuk. Poni, enggak! Kenapa rumah ini kosong? Poni, kenapa rumah ini kosong? Kemana barang-barang Kana? Ya gue nggak tahu. Dari awal emang kayak gini. Gue tanya sekali lagi. Mana barang-barang Kana? Kata Mama, kita nggak boleh simpan barang orang yang sudah meninggal. Adik cantik, emang barang-barangnya kemana? Dibuang sama Mama, Om. Bisa salah lo ya. Lisa, sakit Lisa. Au, lepasin. Au, Lisa sakit. Siapa yang nolong sini? Jawab, siapa yang suruh nolong sini? Ardi, oke Ardi. Dia kasihan sama gue.
Rika, cukup! Lisa sakit! Kamu ya? Cukup! Hah? Aku lagi mukulin perempuan sekarang ini, kamu bilang cukup! Lisa sakit, Lisa. Pardi, sebagai laki-laki gentle, sebaiknya nggak perlu ikut campur, Pak, masalah perempuan. Lisa. Aku tahu kamu sakit hati. Tapi kamu jangan pernah melampiaskannya semua ke Foni. Dia nggak salah. Nggak salah. Gila ya kamu ya. Kamu masih bisa belain perempuan murahan ini. Lisa, Lisa, kalau kamu nggak berhenti, aku telepon polisi sekarang. Kalau Pak Ardi telepon polisi, lalu apa? Izinkan saya bantu, Pak. Saya pengacara. Justru, menurut pasal 167 ayat 1 KUHP, Ibu Foni bisa dipenjara sampai 1 tahun, Pak. Karena masuk properti orang lain tanpa izin. Belum lagi, kalau dikenakan pasal berlapis. Undang-Undang nomor 1, pasal 79 ayat 1 tahun 2003. Karena merusak properti orang lain tanpa izin. Ya, itu bisa sekitar 3 tahun penjara. Belum lagi denda dari pengadilan. Ya, sepertinya saya nggak perlu sebutkan nominalnya berapa. Tanpa izin gimana? Saya yang mengizinkan dia untuk masuk ke rumah saya. Apa kau bilang? Ini rumah kamu. Rumah ini dibeli pakai atas namaku. Pakai uangku. Dan gaji kamu nggak cukup buat bayar bunga cicilannya. Lisa, udah ya. Kita udahin aja semua perkara ini. Udahin kamu bilang. Ringan banget perut kamu ngomong kayak gitu ke aku. Setelah dia bunuh anak aku. Dan dia buang semua barang anak kamu bilang udahin. Aku bakal biarkan juga. Foni, kamu buang semua barang-barang Kana. Kan aku udah pernah bilang, jangan pernah kamu sentuh satupun. Ardi, aku cuman nggak mau kamu selalu inget Kana. Kamu sedih nanti, Di. Makanya aku buang. Barang-barang kalian yang lo buang itu nilainya minimal 50 juta. Pertama, masuk rumah orang lain tanpa izin. Kedua, merusak propertinya. Pak Ardi, saya rasa Ibu Foni akan lama di penjara. Ardi, aku nggak bisa di penjara, Di. Tolong. Udah gak bisa apa-apa sekarang. Dia benar. Kamu yang salah. Lisa, gue minta maaf ya, Lisa. Gue gak bisa di penjara, Lisa. Siapa yang jaga Rani, Lisa? Oke. Lo gak akan di penjara. Asalkan lo cari barang-barang Kana, balikin di depan gue. Sekarang juga. Tanpa kekurangan satu. Lisa, biar aku aja yang cari barang-barang Kana sekarang ya. Boleh. Tapi Fon, tetap di penjara. Gue yang bakal cari. Satu aja barang Kana yang tertinggal akan membuat hidup kalian lebih menderita, lebih buruk daripada mati. Ardi, aku gak tahan. Ini bau banget. Udah, Fon. Kita cari dulu aja. Kamu jangan cari lagi masalah ya sama Lisa. Ardi, aku ketemu, Ardi. Ketemu semuanya, ya ampun. Lisa, mau apain barang-barang gue, Lisa? Say lo, itu baru sedikit dari penderitaan gue. Lisa, udahlah. Kami udah temuin semua barang-barang Kana. Sekarang kamu maafin dia ya. Maaf, ini udah bukan tentang maaf. Foni bakal tetap di penjara. Tolonglah, Lisa. Semua yang lo mau udah gue turutin. Tolonglah jangan penjarain gue. Kalau lu beresin semua barang Kana, lu bersihin barang Kana, dan lu sujud di kuburan Kana, mungkin gue bisa pertimbangin itu. Lisa, lo bener-bener ya, Lisa. Ardi, Fon, putih. Lisa. Foni lagi kurang sehat. Kamu tuh ya. Lo kasihan sama dia. Kalau lo kasihan sama dia, sekarang lo ke pengadilan, ngakuin semua perselingkuhan lo sama dia, temenin dia di penjara, karena cepat atau lambat, Foni bakal di penjara.
Karena sayang, di hari itu perempuan ini adalah parasit papa kamu. Dia yang bikin kamu kayak gini, sayang. Dan hari ini, Mama akan kasih semua yang seharusnya kamu dapat dari awal. Permohonan maaf, permohonan ampun dari perempuan keji seperti ini. Sampai sekarang lu gak pernah merasa bersalah. Lu gak sadar tuh karma lu sendiri. Ardi, biar saya beri saran. Untuk kali ini, lebih baik kita biarkan Lisa meluapkan emosinya. Lo yang nyebabin gue cerai. Dan lo juga yang hancurin rumah tangga gue. Lo sudah membunuh anak gue, Kana. Lo sadar itu gak? Lo udah membunuh anak gue, Foni. Anak gue satu-satunya. Dan yang terakhir, lo sudah merenggut semua orang yang gue cintai. Lisa, Poni itu rumah jantung. Gimana kalau sampai dia kenapa-napa? Ya udah, mati aja sana sekalian. Mata dibayar mata. Nyawa dibayar nyawa. Lo emang gak punya hati ya? Lihat aja, lo bakal kena karma. Jangan sekali-sekali lo nyeramain gue tentang karma. Lisa, kamu... Satu kata aja yang keluar dari mulut lo, gue hajar lo. Satu lagi. Jangan lupa, lo harus kembalikan semua uang gue yang lo keluarkan buat perempuan murahan ini. Karena Mama sudah bantu kamu untuk melepaskan emosimu. Kamu sudah senang karena, tapi ini belum cukup. Mama akan lakukan lebih lagi untuk kamu. Netizen sekalian, hari ini saya mau bercerita tentang kisah perselingkuhan suami saya dengan pelakor yang bernama Foni. Suami saya sudah membiayai Foni bertahun-tahun. Dan suami saya membelikan rumah mewah, mobil mewah, fasilitas mewah. Semua itu pakai uang saya. Dan saya baru mengetahui itu semua. Dan saya kira suami saya sangat-sangat jatuh cinta sama si Foni. Karena pada saat peristiwa runtuhnya penitipan anak mentari 50 hari yang lalu, suami saya lebih memilih menyelamatkan Foni dan anaknya daripada anak saya. Padahal anak saya sudah menangis, kesakitan, minta pertolongan kepada suami saya. Tapi suami saya tidak kembali untuk menyelamatkan anak saya. Dan pada akhirnya, anak saya meninggal begitu saja. Setelah kejadian itu, saya membawa Foni ke jalur hukum. Tapi lagi dan lagi, suami saya membela Foni. Suami saya dan Foni kompak untuk tidak mengembalikan uang saya. Di sini saya cuma mau hak saya. Hak yang seharusnya saya dapatkan. Saya nggak tahu harus gimana. Mungkin saat inilah waktu saya untuk angkat bicara di sosial media ini. Bisa sialan. Terus-terusan aja lo ganggu hidup gue. Lihat aja. Bakal gue bikin Ardi ngelawan lo. Halo Ardi. Ardi tolong. Lisa live sosmed. Terus dia bikin fitnah tentang kita. Ardi, aku sampai nggak bisa buka handphone. Kon, maaf. Tolong kasih aku waktu dulu sendiri sekarang. Ardi tapi kan... Ardi, aku tahu kamu gak mungkin ninggalin aku. Sebentar ya sayang ya. Mau apa kalian? Lu pelakor yang viral itu kan? Kita tidak mau ada perempuan murahan di kampung ini. Bisa kacau balau kalau anak-anak terkenal sama kalian. Kamu keluar dari kampung ini.
Ma, kita diusir lagi. Tenang ya sayang ya. Kita cari tempat tinggal baru. Om Ardi nggak mungkin ninggalin kita. Ya? Aku capek. Mau mama gendong? Aku dingin banget. Dingin? Ya ampun Rani, kamu panas banget nak. Kita ke rumah sakit ya? Ya? Rani? 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 Rani nak? Rani? Rani? Ya ampun. Rani? Rani. Gimana kondisi Rani sekarang? Dulu Rani pernah kena lemah jantung kayak aku, Di. Dan sekarang kamu lagi. Dokter bilang dia harus dioperasi, Di. Aku bantu cari duit buat biaya operasinya ya. Rani pasti pikir kalau aku yang salah, Di. Mama minta maaf ya, nak. Cepet bangun, nak. Cepet lihat mama lagi, nak. Aku percaya Rani anak yang kuat. Kamu harus kuat juga ya. Rani pasti bisa ngelewatin ini semua. Ini semua salah Nisa, Di. Dia live sosmed, nyebar fitnah kalau misalnya aku pelakor dan pembunuh. Warga kontrakan aku datang ke tempat kami. Mereka hancurkan semua barang-barang kami. Mereka yang bikin Rani sakit gini, Di. Lisa. Lisa, rumah Foni, pemberian Ardi sudah masuk dalam proses lelang. Jadi sebentar lagi kita akan tahu berapa angka yang akan kamu dapat. Makasih ya Bang Roy. Kalau nggak ada Bang Roy, mungkin proses ini nggak akan berjalan lancar. Santai aja, Nis. Kita kan teman lama. Kamu kenapa sih? Kok murung gitu? Enggak sih Bang Roy. Aku cuma mikir doang. Bang Roy kan pengacara dengan kasus ratusan juta, miliaran. Terus kalau cuma nanganin kasus kayak aku gini perceraian, cuma buang waktunya Bang Roy doang. Lisa, aku ini pengacara di kantor kakakmu. Dan dia titip pesan. Pokoknya kasus adiknya harus selesai sebelum dia pulang dari luar negeri. Terus kalau dia pulang belum kelar gimana? Siapa yang dipecat? Aku dong. Makasih ya Bang. Lisa. Oke, silakan ngobrol. Lisa, kamu yang bener aja ya. Aku udah bilang, kalau kamu ada masalah langsung datang ke aku. Gak perlu kamu viralin di sosmed kayak gitu. Kamu jahat tau gak? Kamu bilang Foni pembunuh. Kamu bilang Foni pelakor. Kamu gak takut kena masalah? Ngapain aku harus takut? Aku nggak salah kok. Lisa, kamu tahu, sekarang banyak orang yang datang ke kontrakan Foni dan menghancurkan kontrakan Foni. Dan Rani sekarang masuk rumah sakit. Dan dia harus dioperasi. Itu semua gara-gara kamu. Kamu jahat tau gak? Puas kamu. Ternyata ibu sama anak sama aja ya. Sama-sama lemah jantung. Pantes sama-sama nggak tahu diri. Kamu kesini karena nggak bisa bayar biaya rumah sakit ya? Bisa. Sorry ya Ardi. Gue udah nggak bisa lu manfaatin lagi. Lisa, kamu jangan anggap remeh ya. Kalau sampai ada orang yang mati gara-gara kamu pasti kena masalah. Aku mikirin kamu, tau gak? Udah, lo nggak usah mikirin gue. Orang gue cuman live. Dan kalau netizen mau marah-marah, mau nakut-nakutin Foni, ya itu udah bukan urusan gue lagi. Walaupun gue masuk penjara, paling cuma berapa tahun doang. Tapi lo sama Foni, gue pastiin lo bakal dipenjara seumur hidup lo. Lisa, kamu kok udah kayak gini sekarang? Kemana hati nurani kamu? Oh, sekarang bahas hati nurani. Ardi, gue udah gak punya hati nurani. Hati nurani gue udah mati. Mati di saat karena mati.
Halo. Halo Lisa. Lo di mana? Gue mau ketemu. Oke. Lisa, sebenarnya gue tuh suka dan cinta sama Ardi. Gue juga selalu berharap kalau misalnya Ardi itu sama gue. Gue selalu cemburu ngeliat lo sama Ardi. Dan jujur aja, waktu ngeliat lo berantem sama Ardi tuh gue seneng sih. Lalu di hari runtuhnya penitipan anak, gue tuh cuman mau lihat sih, dia tuh lebih milih anak gue atau anak lo. Dan ternyata dia lebih memilih Rani ya daripada Kana. Ya Lisa, intinya gini, Ardi tuh cinta sama gue. Dia itu lelaki yang baik dan bertanggung jawab. Dia pasti adil kok. Ya, kalau lo berkenan, izinin gue sama Ardi ya. Berlutut di depan gue sekarang. Baru gue kabulin. Lisa. Lo tuh emang kurang ajar ya. Padahal lo tahu, Ardi tuh gak cinta sama lo, Lisa. Foni. Lo jangan salah sangka. Gue gak peduli. Sampah. Dan sampah bersatu. Gue cuma mau kasih lihat ke Ardi. Seberapa sayang lo sama dia. Sampai lo mau berlutut di depan gue. Tapi ternyata gak sampai segitunya ya. Dan obrolan lo tadi udah gue rekam dan gue upload. Dan gue mau tahu reaksi Ardi di saat dia nonton semua ini. Foni. Lalu di hari runtuhnya penitipan anak, gue tuh cuman mau lihat sih, dia tuh lebih milih anak gue atau anak lo. Dan ternyata dia lebih memilih Rani ya daripada Kana. Ardi, aku udah persetan. Kalau kamu lebih mendahulukan Fon dan anaknya, tapi andai saja kamu kembali menyelamatkan Kana nggak akan mati. Kamu jangan pernah salahin Foni sama Rani. Apapun yang kamu katakan tentang si Fon dan anaknya, kalian tetap membunuh putriku. Ternyata benar yang Lisa katakan selama ini. Selama ini, aku sudah menyakiti Lisa. Ardi? Lisa, aku minta maaf. Aku gak nyangka Foni orang seperti itu. Aku cuma kasihan sama dia. Dia gak kayak kamu, mandiri dan tangguh. Dia orangnya cengeng dan harus dibantu terus. Oh, ini pembenaran kamu untuk menomorduakan aku. Dan ini juga pembenaran kamu membiarkan Kana mati. Nggak kayak gitu, Lisa. Aku cuma kasihan sama dia. Semenjak dia cerai sama suaminya, aku ngerasa dia lebih butuh aku daripada kamu. Mulai sekarang, aku nggak akan berhubungan lagi sama dia. Aku janji. Aku nggak akan mengecewakan kamu lagi. Tolong kasih aku kesempatan ya. Oke. Oke? Beneran oke? Ardi. Kamu tuh bukan cuma bodoh, tapi budek. Kasihan kamu, Ardi. Lisa, aku nggak diajak masuk. Haus nih. Ada Bang Ren sampai lupa. Yaudah, Ardi, biar minum. Cepetan. Bang Ren duduk ya. Nih minumnya. Wah, makasih Pak Ardi. Oh ya Bang Roy, pasti belum makan kan? Capek kerja seharian. Gimana kalau Bang Roy makan di sini? Ardi jago banget loh kalau masak. Wah, kalau itu mah tergantung Pak Ardi. Keberatan atau enggak? Sama sekali nggak. Oh ya Bang Roy, aku tadi bawain Bang Roy parfum. Ini limited edition. Nih, cocok buat Bang Roy. Wah, Lis. Hadiah kayak gini bukannya lebih cocok buat ke pasangan ya? Enggak dong, kan itu udah teman dari kecil. Sama lah kayak Adi sama Foni, kan teman biasa juga. Jadi ingat kita dulu ya. Kamu tuh dulu kecil tuh sering ke rumah aku, manggil-manggil, Bang Roy, ngajak main terus. Ingat nggak? Tuh aku dulu kecil, banyak yang bully aku. Terus Bang Roy ngehajar orang-orang yang bully aku. Ingat lah. Waktu itu aku tuh sampai nggak berani pulang. Soalnya aku pasti dimarahin sama bapak aku. Untungnya ada kakakmu yang seret aku pulang. Cupu. Kamu juga. Kamu tuh kata kakakmu, masih kecil tuh cengeng banget. Tapi kenapa sekarang jadi wanita tangguh kayak gini?
Karena aku itu udah biasa hidup sendiri. Atau biasa ditinggal sendiri. Bang Roy kenapa? Pegel? Iya nih. Sini aku jitin. Aku ya Bang Roy, pinter banget kalau pijit. Nggak kalah sama tukang pijit profesional. Enak nggak? Lisa, Pak Roy, silahkan dinikmati buahnya. Nah, ini Bang Roy. Ini buah potong Ardi. Harusnya yang terbaik ya. Karena Ardi itu paling terbaik untuk melayani orang. Nih, cobain. Loh, emangnya nggak apa-apa? Ada suami kamu loh. Ya nggak apa-apa dong. Kan kita teman biasa. Teman kecil malah. Ya mereka aja yang pikirannya kotor. Kamu ngapain di sini? Nggak enak tahu diliatin. Udah sana masak. Aku masak sekarang. Semangat Pak Ardi. Bang Roy, kok apelnya asem? Manis kok. Asem! Udah belum masaknya? Lama banget masak itu doang. Ya, bentar. Selamat makan. Makanya Bang. Makanan apaan ini? Asin banget. Kamu bikin pabrik garam? Bang Roy, di deket sini ada bakmi enak banget. Ke situ yuk. Boleh. Oh ya, setelah makan, temenin nonton dong. Udah lama banget gak nonton, gak punya teman. Boleh. Apapun yang kamu mau hari ini, aku temenin. Kamu tuh emang baik banget sama aku. Yuk. Dengan cara ini kamu balas dendam. Ardi, kamu tuh terlalu banyak mikir. Aku sama Bang Roy itu cuman teman, cuma pengen nonton doang. Ya nggak Bang Roy? Udah yuk Yuk. Oh iya, jangan lupa cuci piring, bersih-bersih rumah. Yuk. Makanan udah dateng buat Kana. Ini buat Papa. Kasih sayang. Ih, Mas Papa sweet banget. Yuk, Kana. Yuk, Kana makan yuk. Aku gak mau makan kalau Mama gak makan. Ya udah mau makan. Jadi Papa suapin Kana, Mama suapin Papa. Yuk, makan yuk. Dimakan. Makan. Maafin aku, Lisa. Aku udah mengecewakan kamu dan Kana. Bang Roy, aku senang banget nonton film-film yang ada pelakornya gitu. Emang betul ya, pelakor tuh pantas dihukum. Iya, emang seru banget sih filmnya. Oh ya Lisa, mulai sekarang, kalau kamu pengen nonton, kamu kabarin aku. Aku bakal temenin kamu, kapanpun itu. Yaudah, kalau kayak gitu, aku pulang dulu ya. Kan ini Bang Roy sakit kepala. Nginep aja gimana di sini, ya? Lisa. Udah gede kamu sekarang ya. Udah bisa perhatian sama orang. Aku sih sebenarnya pengen aja, cuman nggak enak lah sama Pak Ardi. Kelebihan utamanya Ardi itu, dia membebaskan. Pribadinya pun mandiri dan gak cemburu dengan hal kayak gini. Bang Roy, kan Bang Roy udah sering banget bantu aku belakangan ini. Anggap aja ini balas budi aku ke Bang Roy. Ya. Boleh kan Ardi? Enggak masalah. Tuh kan, gak apa-apa katanya. Yaudah, yuk ke kamar tamu yuk. Panggil. Yaudah, Pak Ardi, izin ya. Bang Roy udah sembuh belum ya? Apa aku cek aja di kamarnya ya? Aku cek deh. Ardi,
Aku cek Bang Roy dulu ya. Lisa, kamu itu perempuan dewasa. Pak Roy juga laki-laki dewasa. Kok kamu pakai pakaian kayak gitu? Ardi. Jangan seusah jadi orang. Bang Roy tuh sakit kepala. Makanya aku mau cek dia. Sekalian aku mau pijitin dia. Itu udah biasa kali buat hal teman. Aku tuh mau nolong dia doang. Udahlah, jangan lebay. Poni, Poni itu mantan aku. Tapi semua itu udah lewat. Sekarang kita cuma berteman biasa aja. Kamu jangan pernah salahin Poni sama Rani. Lisa, aku paham yang kamu mau. Ayo kita cerai. Sekali lagi, aku mau minta maaf udah jadi suami yang payah, suami yang jahat, dan ayah yang jahat. Aku minta maaf. Dan hari ini aku akan keluar dari rumah ini. Udah ya, gak usah banyak ngomong. Lebih baik, kita kelarin aja urusan kita besok. Di kantor urusan agama jam 8. Setelah itu, lo bisa bawa semua barang-barang lo keluar dari rumah gue. Akhirnya pergi juga deh. Nih, makasih ya Bang Roy. Beberapa hari ini udah bantuin aku. Nggak apa-apa. Aku paham. Apapun asal kamu bahagia. Pokoknya, kalau kamu butuh bantuan, kasih tahu aku. Aku selalu ada buat kamu. Makasih ya. Lisa, Lisa, aku mau minta maaf atas semua kesalahanku selama ini. Sekarang proses perceraian kita udah selesai. Aku berharap yang terbaik untuk kamu. Udah belum? Kalau udah gue mau cabut nih. Aku akan mengabdi untuk menjadi guru anak-anak yatim setelah ini. Oke, good luck ya. Ini buat kamu. Makasih Bang Roy. Yuk. Yuk. Ardi, kalau kamu nggak mau jadi pacarku hari ini, kamu nggak boleh pulang. Lisa, aku ini bukan siapa-siapa dan yatim. Sedangkan kamu dari ibu keluarga yang berada. Kerjaan aku juga cuma pelayan masyarakat. Gajiku juga nggak seberapa. Aku cuma nolong orang. Jadi aku nggak pantas sama kamu. Ardi, selama ini kan kamu bantu orang. Itu berbuat hal baik. Biar aku bisa berbuat baik juga sama kamu. Masalah uang gak usah dipikirin. Aku punya kok. Dan bisa cari juga. Yang penting, kita bareng-bareng. Maafkan aku, Lisa. Aku yang tidak pernah bersyukur atas hadirnya kamu dan Kana di hidupku. Ardi! Ardi jangan pergi, Di. Aku sama Rani butuh kamu, Di. Maafin aku, Fon. Aku harus melakukan hal ini. Kalau nggak kayak gini caranya, aku nggak akan bisa memaafkan diri aku sendiri dengan apa yang udah terjadi sama Kana. Ardi, tapi aku sama Rani gimana, Di? Aku yakin kalian pasti bisa menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Dan aku pengen kedepannya kita nggak usah berkomunikasi lagi ya. Makasih, Fon. Ardi! Ardi! Halo? Pagi, Bu Foni. Pasien atas nama Rani sudah menunggak selama seminggu. Kami sudah tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia harus kami pulangkan sekarang. Tolong, Bu. Tolong jangan makin anak saya, Bu. Saya bakal cari uangnya gimana pun caranya. Tolong kami, Pak. Bu. Kasihani kami.
Mana ada yang mau ngasih duit buat pelakor dan pembunuh kayak lo? Ini bukannya pelakor yang viral itu nggak sih? Kasian. Kok malah di pinggir jalan? Biar tahu rasa. Bunuh anak orang. Sekarang anaknya hampir mati. Rasain. Saya. Tolong Pak, Bu, bantu anak saya. Ikut Om aja. Apa yang kamu mau, pasti Om kasih. Gimana? Kamar udah Om siapin. Aku gak menyangka akan secepat itu kamu menerima tawarannya Foni. Karmamu yang sebenarnya akan dimulai. Karena sayang, sudah 3 tahun Mama hidup tanpa kamu. Tapi tidak pernah mengurangi rasa rindu Mama ke Kana. Setiap hari Mama terbangun dari tidur, Mama berharap bisa melihat Kana lagi. Kana meluk Mama, Kana mandangin wajah Mama. Tapi Mama tahu, semua itu sekarang hanya mimpi. Karena Mama sekarang udah bangun yayasan, Nak. Yayasan untuk membantu anak-anak agar tumbuh lebih baik, lebih pintar, seperti cita-cita Kana. Bu, ini adalah tanda terima kasih karena Ibu telah membantu memberikan 200 anak yang kekurangan gizi berkat bantuan Ibu. Inilah tanda terima kasih karena Ibu telah membantu 500 anak-anak dari pegunungan untuk mendapatkan akses kebersihan dan pendidikan yang lebih baik. Beberapa dari mereka sampai bisa kuliah. Ibu benar-benar mengubah takdir mereka. Karena Mama sudah mewujudkan keinginan Kana. Dan ini tempat baru buat Kana. Semoga Kana suka ya. Bu, sebagai ketua yayasan, saya mau mengingatkan bahwa Ibu ada acara makan malam bersama dengan para stakeholder Jumat depan. Makasih Arimanya. Lisa, kamu gak usah sedih lagi ya. Aku rasa ada tempat yang harus kamu datengin. Oke. Nisa, gue di sini bagian dari rencana lo juga. Iya. Housekeeping. Housekeeping please. Ada apa nih Pak? Selamat malam. Kami mendapatkan tempat ini dijadikan tempat prostitusi. Jadi kami harap kalian ikut kami ke kantor. Mari Pak. Foni. Gue gak pernah nyuruh lo untuk ngikutin pria itu. Lo sendiri yang mau ikut. Itu pilihan lo. 3 tahun Nisa gue di sini. Puas lo. Nisa, gue paham. Lo benci sama gue. Tapi semuanya udah terjadi, Lisa. Dan gue minta tolong sama lo. Tolong jenguk Rania di panti asuhan. Tolong kasih tahu kabarnya sama gue. Gue kangen banget Lisa sama Rani, Lisa. Foni, asal lo tahu ya. Rani menghilang sejak 3 tahun lalu. Di saat lo masuk penjara. Maksud lo gimana? Lisa! Foni! Lisa! Lisa! Di mana Rani? Sekarang kita mau kemana Bang Roy? Kita ke sekolah yang akan kamu bantu berikutnya. Sekolah khusus anak yatim. Kita akan beri sumbangan di sana. Yuk. Yuk.
Jadi ini sekolah khusus anak yatim. Dan kita bakalin sumbangin buku dan semua peralatan sekolah di sini. Ya udah, yuk kita temuin kepala sekolahnya. Misi Dek, ada kepala sekolahnya nggak? Ada, Bu. Pak, ada orang baik yang menyumbang buku dan perabot untuk sekolah kita. Nanti Bapak ke sana ya. Misi, Pak. Sayang, sabar ya sayang. Nanti Papa balik lagi ke sini ya. Adik, tolong jangan tinggalin kami. Adik. Pak, tolong, Pak. Sama sekali nggak mengenal kamu sekarang. Berani-beraninya kamu ngomong itu di depan. Kamu nggak ingat? Karena menangis kesakitan. Meminta pertolongan kamu. Tapi kamu malah memilih menyelamatkan mereka daripada anak kamu sendiri. Bisa. Ardi. Kaki kamu? Ini aku kecelakaan saat menolong anak kecil di jalan. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok. Nggak bikin aku terhambat untuk jalan. Oh. Ya udah, aku pamit ya. Lisa. Sebulan yang lalu, aku ziarah ke kuburannya karena. Tapi kuburannya udah nggak ada. Emang ada masalah apa? Aku udah pindahkan Kana ke tempat yang lebih baik. Kalau gitu aku mau. Nggak perlu. Kamu lupa permohonan Kana. Dia berharap bukan kamu papanya. Aku paham. Aku nggak mau ganggu Kana lagi sekarang. Oh ya, bulan depan aku akan menikah. Kalau kamu mau datang, silakan. Buat kamu. Pasti datang. Asik. Mari Pak. Lisa! Lisa! Ah! Sayang, sabar ya sayang. Nanti Papa balik lagi ke sini ya. Adik, tolong jangan tinggalin kami. Adik. Tolong, Pak. Aku sekarang bisa main lagi bareng Kana. Semoga dia mau terima aku jadi papanya lagi. Aku berharap kamu bahagia dengan pernikahan kamu yang ini.